Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini masih ada waktu bagi kita untuk datang, untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Di 2022 Tuhan telah menolong kita, bahkan di 2023 ini mari kita mengambil komitmen kita bersama-sama untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Kita ada pada malam hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini, kita ada malam hari ini, semua karena pertolongannya yang ajaib. Mari kita memuji Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan.
Benar ya Tuhan, seperti pujian kami, bahwa kami ada pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, baik offline maupun online. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama memuji Tuhan. Bahkan kami bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya di dalam perjalanan hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir di seluruh hidup. Dengan sukacita, Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kita akan memuji Tuhan dari awal dengan kesungguhan hati dan semangat yang kepada Tuhan. Kasih Allah. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacita, Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya di dalam kehidupan kita, kita sering jatuh bangun di dalam dosa. Ketika kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Ada amin? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Kita katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu. Ku
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita memandang Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan hidup kita banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dan yang mulia. Mari kita mengarahkan pikiran kita, hati kita untuk menyembah Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, banyak yang Kau perbuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Di dalam hidupku, Rancangan indahmu Tuhan. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau layak dipuji ya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau layak diagungkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ada pada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita memfokuskan hidup kita. Mari kita memandang Allah kita yang Maha Kuasa. Mari kita meninggikan Dia. Mari kita memuliakan Dia. Semasa kita bisa hidup, semasa kita bisa mencari Allah. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur ya Tuhan. ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong memberkati kami, hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar memberkati hamba-Mu yang sangat terbatas dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan mampukan, berikan hikmat sehingga firman yang hamba sampaikan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu ucapan syukur yang besar dalam kehidupan kita bahwa kita ada sampai malam hari ini. Semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita belum lama melewati tahun 2022. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan boleh kita lewati. Mungkin ada banyak pergumulan, ada persoalan. Tapi kita bersyukur sampai malam hari ini kita boleh ada. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu sepatutnya kita bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik itu berkat, baik itu segala pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai malam hari ini. Satu bagian firman Tuhan yang mau kita renungkan, mungkin bagian firman Tuhan ini sudah sering kita dengar dan sampai kita sudah menghafalnya. Mari kita membaca dalam Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagian firman Tuhan malam hari ini merupakan suatu nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus sebagai perintis jemaat yang ada di Tesalonika ini, dia tahu betul apa yang terjadi,
apa yang dia alami oleh jemaat itu. Pada waktu itu mereka mengalami suatu situasi, mengalami suatu penindasan, penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Mereka ditekan. Maka dalam situasi itu, dalam keadaan itu, mereka diperhadapkan dengan penderitaan, kesusahan dalam kehidupan mereka. Maka dalam situasi dan kondisi itu, Paulus menguatkan mereka. Paulus datang di hadapan mereka, memberikan nasihat supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan, yang mereka hadapi pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Sekalipun sangat sulit, sekalipun sangat susah untuk menghadapi apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Secara manusia, mungkin apa yang mereka hadapi itu sangat berat. Secara manusia, mereka susah untuk melangkah karena mereka ditekan, karena mereka diperhadapkan dengan keadaan yang sangat sulit, yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Tapi Paulus menasihati jemaat itu. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan mereka, mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mereka tak bersyukur sekalipun keadaan yang sangat sulit, sekalipun keadaan yang sangat berat. Tapi Paulus katakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena Paulus sudah melewati hal-hal yang demikian. Karena Paulus sudah melewati hal-hal yang sangat berat. Karena Paulus sudah melewati hal-hal yang sangat sulit. Maka Paulus menerapkan itu dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Supaya mereka mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur dalam keadaan yang sangat baik-baik. Sangat mudah mengucap syukur ketika kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sangat mudah mengucap syukur ketika kita mengalami berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita berada dalam kesesakan. Alangkah sulitnya ketika kita melakukan itu ketika berada dalam hal-hal yang sangat terjepit, hal yang berat, persoalan, pergumulan. Tidak gampang melakukan itu. Begitu banyak orang yang lupa menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Begitu banyak orang yang tidak mampu mengatakan syukur kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Ketika dalam kesesakan, ketika dalam pergumulan, persoalan dalam sebagainya. Banyak hal, banyak orang yang menyalahkan ini dan itu, sampai banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena tidak mampu melihat situasi dan kondisi, karena tidak mampu untuk melewati hal-hal yang sangat sulit itu. Maka tidak banyak orang yang mampu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak mampu mengatakan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Orang-orang yang seperti ini tidak melihat bahwa ada banyak pemeliharaan Tuhan, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya tanya pada tahun 2022, karena kita belum lama melewati tahun 2022. Kalau saya tanya pada tahun 2022, mana lebih banyak kita mengatakan bersyukur atau mengeluh? Sekali lagi, mana kita lebih banyak mengatakan bersyukur kepada Tuhan atau mengeluh? Saya yakin dan percaya ada banyak jawaban-jawaban dalam kehidupan kita.
Ada banyak jawaban yang berbeda, yang berbeda-beda satu dengan yang lain dalam perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang mengatakan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan, tapi saya tetap bersyukur. Mungkin ada yang mengatakan, kesulitan pergumulan itu tidak mampu mengatakan terima kasih Tuhan. Jawaban-jawaban itu ada dalam kehidupan kita, ada dalam hati kita. Secara manusia kita lebih mudah bersungut-sungut. Secara manusia kita lebih mudah mengeluh, menggerutu, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan tak jarang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita lebih melihat persoalan itu. Karena kita lebih melihat pergumulan itu lebih berat dalam kehidupan kita. Kita mengabaikan kebaikan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan memelihara dalam kehidupan kita sampai malam hari ini. Seringkali kita lebih melihat itu. Namun firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalimat yang mengatakan dalam segala hal berarti di segala keadaan, baik atau tidak baik, dalam kelimpahan atau kekurangan, ada masalah atau semua berjalan dengan baik, kita harus bisa mengatakan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Arti mengucap syukur dalam segala hal yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, tidak melihat situasi dan kondisi, tidak melihat keadaan kita. Kita tidak melihat apakah kita hari ini sedang baik-baik saja, apakah kita hari ini sedang menerima berkat melimpah dalam kehidupan kita, apakah kita hari ini sedang mengalami kesulitan, apakah kita hari ini sedang mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Tidak melihat situasi dan kondisi. Karena apa? Karena yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Pertanyaannya dalam bagian firman Tuhan ini, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan kedamaian hati. Bersyukur saat kekurangan akan membuat kita merasa cukup, bahkan berlimpah. Kalau kita tidak bersyukur hari ini, kita akan selalu hidup dalam kekurangan dan kekhawatiran. Kalau kita tidak bersyukur hari ini, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita akan selalu kurang. Tidak pernah mengatakan cukup. Sekali lagi, bersyukur adalah kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bersyukur saat lemah akan memberikan kita semangat hidup dan terus berjuang. Bersyukur akan menjadikan kita pribadi yang kuat menghadapi setiap pencobaan. Bersyukur akan menjadikan kita pribadi yang akan terus melangkah ke depan sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada pergumulan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan, apapun yang kita alami, apapun keadaan kita saat ini, yang dikehendaki Tuhan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dikehendaki dalam kehidupan kita lah mengucap syukur. Bagaimana caranya? Yang pertama yang mau kita lihat adalah percaya pada rencana Tuhan. Sekali lagi, caranya adalah percaya pada rencana Tuhan. Jika sesuatu tidak berjalan dengan sesuai rencana Bapak, Ibu dan saya, tetaplah bersabar. Jika rencana tidak sesuai dengan apa yang kita alami pada hari ini, tetap kuat, tetap bertahan, tetap melangkah ke depan. Karena yakin bahwa setiap rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Maka untuk itu tetaplah berjuang tanpa menyerah, tetap melangkah sekalipun sulit. Karena apa? Kasih Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa salah satu tokoh dalam Alkitab, Ayub. Ayub seorang yang takut akan Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang sangat berat, yang sangat sulit dalam kehidupannya. Di mana ketika ia mengalami semuanya itu, dia mengalami penderitaan yang berat, kehilangan harta, popularitas, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Tapi ia tetap mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Ia tetap mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Tak kala pergumulan itu, penderitaan itu sangat berat, secara manusia tidak mampu untuk dilewati. Tapi dia mampu mengatakan syukur kepada Tuhan dan berkata, terpujilah Allah yang memberi dan yang mengambil. Seorang yang percaya, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang meneladani kehidupan Kristus dalam hidupnya, harusnya dalam kehidupannya selalu mengatakan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak selalu melihat hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Dia tidak selalu melihat hal-hal yang membuat menderita dalam kehidupannya. Tapi dia lebih melihat bahwa di balik itu ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Di balik itu ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Yang kedua yang kita lihat tokoh dalam Alkitab, Daud. Ketika Daud berada dalam keadaan yang buruk, mengalami kehilangan putranya yang sangat yang dicintai, tapi ia masih dapat mengucap syukur dan menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Itu artinya bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka tidak selalu melihat hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka, tapi mereka selalu melihat bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka janganlah khawatir di dalam hidup. Ingatlah bahwa Tuhan masih memegang kendali. Hal yang buruk yang Tuhan biarkan masuk ke dalam hidup kita, tidak pernah Dia maksudkan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita. Sekalipun ada hal yang buruk, hal-hal yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau supaya kita tetap memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita tetap melihat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kondisi, situasi, apa yang kita alami menguatkan iman kita. Maka benarlah firman Tuhan yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya adalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Yang kedua yang mau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, supaya kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita lupa bersyukur karena mengejar hal-hal yang belum kita miliki dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih mengedepankan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Kita hanya akan bersyukur saat berhasil mencapainya. Tapi kebanyakan orang ketika sudah berhasil apa yang sudah diinginkan, ketika sudah berhasil apa yang sudah dicapai, ketika berhasil apa yang sudah diinginkan dalam kehidupannya, tapi kebanyakan orang lupa untuk bersyukur. Apalagi tidak berhasil,
maka tidak ada ucapan syukur. Padahal ada banyak hal yang kita miliki sekarang ini yang harus kita syukuri. Kesempatan hidup, kesehatan, keluarga, berkat, dan yang lainnya. Itu menjadi salah satu ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bukan hanya ketika kita menerima berkat yang berlimpah, tetapi karena kita juga sampai sehari ini mengalami kesempatan hidup, kesehatan, keluarga. Itu merupakan suatu ucapan syukur yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tagih. Kalau kita menerima berkat yang daripada Tuhan, menerima segala sesuatunya daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah tagih. Entah itu uang kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah setiap hari kita bersyukur. Kita bisa bernafas sampai hari ini, itu semua karena kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kalau kita sakit, terus harus pasang oksigen, harus beli oksigen, supaya apa? Supaya ada membantu pernafasan kita. Ada banyak rupiah-rupiah yang harus kita keluarkan. Tapi ketika kita bernafas sampai hari ini, Tuhan tidak pernah tagih uang kita. Kita bernafas dengan gratis, tanpa dipungut biaya. Itu semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sampai hari ini adalah bukan uang kita. Yang Tuhan mau, yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur adalah ciri seorang yang memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Oleh karena ia hidup dengan sikap yang positif, tak kala ada pergumulan, dia selalu memandang kepada Tuhan. Dia selalu mengingat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu menjadikan semuanya itu sandaran untuk mengucap syukur dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengutip di Google satu perkataan yang memberkati. Dikatakan, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukurlah yang membuat kita berbahagia. Sekali lagi, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukurlah yang membuat kita berbahagia. Kesulitan sebesar apapun yang kita rasa, kalau kita bersyukur di hadapan Tuhan, maka jiwa kita akan tetap berbahagia, melebihi dari rasa syukur daripada mengeluh. Orang yang bersyukur selalu memahami bahwa Yesus yang menjadi pemelihara hidup, Yesus yang sumber kehidupan, Yesus menjadi sumber segalanya dalam kehidupan ini. Tak kunjung ada kesulitan dalam kehidupan kita. Ada pergumulan dalam kehidupan kita. Yesus adalah pemelihara dalam kehidupan kita. Yesus sumber segalanya dalam kehidupan kita. Dia mampu memberikan kekuatan, dia mampu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia sumber segalanya dalam kehidupan kita. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai, berterima kasih atas segala berkat yang dia terima daripada Tuhan. Kebaikan-kebaikan, pemeliharaan Tuhan yang terus dia rasakan dalam kehidupannya. Dalam kata berterima kasih, artinya menghargai karena dia mendapatkan kasih yang daripada Tuhan, mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Maka itulah patut disyukuri di hadapan Tuhan. Bersyukur menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan. Maka untuk itu muliakanlah Tuhan dengan segala ucapan syukur dalam hati kita. Karena itu teruslah mengucap syukur.
Teruslah bersyukur dalam kehidupan kita, sepanjang hidup kita, selama kita hidup, selama kita bernafas, selama kita ada dalam dunia ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, tak kala Tuhan mengizinkan kita untuk bergumul, tak kala Tuhan untuk mengizinkan kita untuk mengalami sesuatu hal dalam kehidupan kita. Terkhusus di tahun 2023 ini, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu apa yang akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita tahu Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang terus ada dalam kehidupan kita, yang menyertai setiap langkah kita. Maka mengucap syukur dalam segala hal. Karena kalau kita bersyukur dalam segala hal, maka perjalanan kehidupan kita akan kita nikmati. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan selalu bersuka cita. Karena apa? Kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah ada di depan dalam memelihara hidup kita. Karena bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Karena bersyukurlah yang membuat kita kuat. Karena bersyukurlah yang membuat kita semakin hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi bagian firman Tuhan mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya bagian firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Yang boleh mengingatkan kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang percaya. Untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun situasi dan kondisi yang kami alami, sekalipun itu berat, tapi bagian firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya mereka diberkati lewat firman-Mu, dikuatkan sehingga dalam perjalanan hidup ke depan mereka boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi biarlah firman-Mu pada malam hari ini memberkati kami. Terima kasih, dan biarlah setiap hal yang sudah kami dapatkan malam hari ini memberkati kami semuanya. Bapa di sorga, kami terus menyerahkan untuk kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberkati setiap para pemimpin kami, supaya mereka tetap dimampukan Tuhan dalam mengemban setiap tanggung jawab yang dipercayakan, dari pemimpin yang lebih tinggi sampai yang terendah. Mereka dimampukan Tuhan untuk bertanggung jawab melakukan apa yang dipercayakan dalam kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya dimampukan Tuhan, mereka boleh menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi biarlah bangsa dan negara kami terus dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami di tempat ini terus diberkati, terus dibekali Tuhan dalam menyampaikan kasih Tuhan, sekalipun dalam live streaming. Tapi lewat ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti setiap ibadah kami, mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap tayangan-tayangan kami diberkati oleh Tuhan, sehingga ada banyak orang yang diberkati di luar sana dalam setiap kehidupan mereka lewat tayangan kami. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kami mau mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini, dan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dari Roh Kudus yang terus menyertai kami, menjadi bagian kami malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan menutup setiap ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan melakukan segala aktivitas kita. Kita yakin percaya bahwa Tuhan berserta kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berpisah-pisah, bahkan kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.